Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur akan menjadi panggung pertarungan antara tiga Srikandi. Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa Luluk Nur Hamidah. Ketiga Srikandi menggandeng pria untuk menjadi wakil mereka di Pilkada Jawa Timur. Khofifah Indar Parawansa kembali menggandeng Emil Elstianto Dardak sebagai wakilnya, didukung oleh koalisi besar yang terdiri atas 15 partai politik. Sementara Risma yang kini berstatus sebagai Menteri Sosial didukung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Risma dipasangkan dengan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau yang dikenal dengan Gus Hans. Sementara PKB yang awalnya disebut-sebut akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Timur justru memilih untuk membuat poros baru dengan menyandingkan dua kadernya, yaitu Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Khofifah dianggap memiliki keuntungan karena berpengalaman 5 tahun memimpin Jawa Timur dan didukung oleh koalisi besar. Namun sepak terjang Risma sebagai mantan wali kota Surabaya 2 periode tentunya tak bisa dianggap remeh. Dalam sejumlah survei, nama Risma juga sempat disandingkan melawan Khofifah. Sementara Luluk Nur Hamidah merupakan ketua DPP PKB yang juga merupakan anggota DPR RI. Luluk diusung oleh partai politik yang memiliki akar rumput grassroots kuat di Jawa Timur. Lantas bagaimana peta kekuatan ketiga Srikandi di Pilkada Jawa Timur? Siapa yang melejit di provinsi yang dikenal juga dengan nama Bumi Majapahit? Tim TV One mengabarkan. Iya, ini luar biasa nih, merupakan salah satu torehan sejarah dalam dunia politik juga karena baru pertama kali nih ada 3 Srikandi yang akan bertanding dalam kontestasi di Pilgub Jawa Timur. Untuk itu kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ada Bang Fahri Ali, merupakan analis politik yang sudah hadir. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada Bang Suko Widodo, merupakan analis komunikasi Universitas Airlangga Surabaya. Selamat pagi. Pagi Mbak Fira, Mas Ahmad, Pak Fahri. Selamat pagi, Pak. Pagi, Baik, pagi. kita langsung ke Bang Fahri terlebih dahulu. Sana dulu. Orang Jawa Timur dulu. Oh baik, yang orang Jawa Timur dulu ya, baik. Iya. Bang Suko, ini kan merupakan satu yang sangat-sangat menarik ya untuk dibahas ya. Ada 3 Srikandi yang akan bertarung dan tiga-tiganya juga merupakan sosok yang sangat kuat gitu. Lalu bagaimana dengan suara di sana? Siapa sebenarnya yang paling memiliki kans besar sebenarnya? Ya kalau kans semuanya punya kans, tetapi kalau membaca ini orang-orang hebat semua Mbak Fira. Jadi pertama misalnya Khofifah ini juga pernah menjadi anggota DPRD PKB kala zaman Gus Dur, menjadi Menteri Sosial dan kemudian Gubernur. Bu Risma juga pernah jadi wali kota yang terbaik, kemudian jadi menteri dan sekarang lagi. Mbak Lulu ini kan juga tokoh PKB di mana PKB adalah peraih suara yang paling terbesar ya, sekitar 20% ke atas, karena waktu sebelum tuntutan keputusan MK itu kan yang bisa maju sendiri hanya PKB waktu itu. Dan juara kedua berarti adalah PDIP. Bayangan banyak orang dulu ada PKB dan PDI bersatu untuk melawan KEM, tetapi minggu-minggu ini kita dikagetkan bahwa keputusannya beda dan masing-masing mengajukan. Kalau lihat relasi dengan masyarakat, saya kira memang beragam, tetapi Bu Khofifah diuntungkan karena selama ini pertama beliau sudah sebagai petahana, yang kedua adalah posisi sebagai ketua muslimat perempuan NU yang saya kira jumlahnya sangat besar di Jawa Timur. Sementara Bu Risma sendiri kan di kalangan Surabaya dan ide-idenya sangat genuine yang menginspirasi banyak pihak. Sementara kalau Mbak Lulu PKB-nya yang kuat itu. Jadi petanya seperti itu, Mas. Oke. Menarik ya.
Saya ingin ke Bang Fahri. Boleh sekarang nanya ke Bang Fahri, boleh? Ya, boleh. Oke. Bang Fahri kalau di dunia politik ngasih-ngasih, ini nggak kebagian jatah nanti, Bang. Nggak Bang, apa-apa. kalau kita lihat ini, apakah kemudian hasil Pilpres kemarin, hasil Pileg kemarin, linear nggak dengan kemudian rangkaian kontestasi Pilgub ini? Kalau kita lihat kan PKB peraih suaranya banyak di Jawa Timur. PDIP juga seperti itu. Tapi kemudian ada koalisi besar di sini, 15 partai politik yang mengusung satu partai. Nah, ini linear nggak kemudian suara di Pileg, di Pilpres dengan Pilgub nanti, kira-kira? Iya, pertama saya mau mengatakan selamat ya untuk Jawa Timur karena mereka mengusung perempuan semua. Dan ini merupakan breakthrough ya di dalam sejarah gitu. Sejarah politik Indonesia as a whole bahkan gitu. Di Amerika kan baru kan sekarang ya. Oke, nah tetapi Khafifah ya. Khafifah itu sudah memulainya dan mengalahkan laki-laki. Yes. Gitu. Di dalam pilkada sebelumnya ya. Dua laki-laki dan dua-duanya berkumis kan yang dia kalahkan. Kenapa harus bahas kumisnya, Pak? Ada hubungannya. Oke. Nah, sekarang yang bertarung itu pertama adalah persona. Ya. Yaitu Khafifah. Yang kedua adalah partai gitu. Jadi ada PDIP, ada PKB gitu. Tentu ya untuk PDIP itu dia sudah mengguratkan namanya ya. Tapi baru pada tingkat wali kota ya. Oh, ya, okay. Kota Surabaya ya. gitu. Nah, nama dia mencuat ya itu karena kegigihannya. Siapa namanya wali kota itu? Yang dari PDIP? Bu Risma. Ya, Risma. Gitu. Mencuat karena artikulasi moralnya di dalam menata Kota Surabaya. Kota Surabaya gitu. Keras gitu kan. Ya, lalu kemudian dia dikenal pada tingkat nasional karena itu tadi gitu. Tetapi tanpa backup partai dia sedikit lebih lemah gitu. Sama posisinya dengan yang diajukan oleh PKB ya. Siapa namanya? Mbak Lulu ya. Mbak Lulu ini seperti apa? Usai jeda ya, Pak. Iya. Oke. Biar gantian, sekarang gantian ke iklan. Kita iklan dulu, tetap di sini. Nanti ada Bang Fahri bedasin lagi soal Mbak Lulu. Usai jeda, tetap di sini. Dapat kabar Indonesia Pagi. Baik, Pak Fahri tadi katakan ini Pilkada Jawa Timur ada pertarungan persona Khofifah Indar Parawansa dengan perwakilan dua partai. Jadi yang dua orang ini lebih kepada partainya. Risma dan juga Lulu belum masuk kategori personanya tinggi di Jawa Timur. Kesan saya begitu gitu. Walaupun saya berharap salah ya. Tapi kesan saya seperti itu gitu. Nah, jadi kita akan melihat bahwa Khafifah tampaknya akan lebih leluasa gitu. Untuk menyapa masyarakat Jawa Timur. Yang ketiga yang harus kita tekankan itu adalah basis pada pesantren gitu. Saya sering mengatakan bahwa Jawa Timur itu adalah daerah ribuan kiai gitu. Nah, yang menarik adalah kiai yang menerima kehadiran kepemimpinan perempuan. Karena Khafifah menang kan pada waktu itu gitu. Nah, sementara yang dua ini ya partainya, mesin politiknya itu adalah partai. Lalu kemudian untuk Khafifah, mesin politiknya itu adalah dirinya sendiri plus calon wakilnya, gitu. Calon wakilnya atau memang betul ya? Calon wakil ya? Calon wakil gubernur. Siapa namanya? Emil Dardak. Emil ya, Emil gitu. Terus mereka incumbent, gitu. Iya. Sebenarnya bukan incumbent lagi karena udah dicopot kan gitu ya. Tetapi dia masih dikenang gitu. Jadi relatif lebih kuat. Kansnya besar ya. Partai, saya kira ini memang pertarungan yang menarik sekali karena dua-duanya adalah partai Jawa Timur gitu. Sebenarnya PDIP itu adalah partai Jawa Tengah, tapi kemarin di presiden dikalahkan gitu ya oleh hadirnya ya di Jawa Tengah. Jokowi gitu di sana gitu. Nah, di Jawa Timur dia harus membuktikan itu. Gitu. Baik. Cukup kuat. Nah, inilah menurut saya dimensi yang menarik dari Jawa Timur gitu.
mungkin ya Airlangga pribadi yang akan lebih bisa membahas itu karena dia adalah juga dosen dari Universitas Airlangga gitu. Baik, Bang Suko ya. Bang Suko, kalau melihat sebenarnya dari para pemilih ini kira-kira apa nih? Mereka akan lebih spesifik terhadap kinerja yang sudah mereka lakukan atau dari personanya atau dari partainya? Kalau riset-riset kami dalam komunikasi politik memang apa yang disampaikan Prof. Fahri betul. Jadi persona yang perlu dicatat, Jawa Timur itu dengan Bimo Coba itu punya 6 subkultur ya, Madura, kemudian Arek, Padalungan, Osing dan Mataraman serta Pantai Utara itu. Mereka punya karakter yang berbeda-beda dalam tipologi pemilih untuk menentukan itu. Kekuatan Bu Risma dan Mbak Lulu itu memang pada partai di mana sejumlah kepala daerah kemarin bupati wali kota itu PKB dan PDI cukup menguasai Jawa Timur ya, dan mereka sekarang bertarung. Apakah mereka nanti juga kolaboratif? Sementara betul bahwa kekuatan Bu Khofifah ini memang persona ya. Yang perlu dicatat, beliau itu ketua Muslimat dan juga ketua Ikatan Alumni Erlangga, serta jaringan di kampus serta pondok cukup besar. Sementara didukung Pak Emil yang juga di kawasan Mataram dan kemudian dia adalah ketua Demokrat. Jadi kalau lihat lapak lamanya memang relasi Bu Khofifah jauh lebih banyak dan lebih sering frekuensinya untuk ketemu dengan masyarakat. Karena Bu Risma waktu itu sebuah kota, tapi dia punya jenuh ya ide-ide yang kemudian ditiru oleh jaringannya, misalnya ketemu di tempat lain. Tapi kemudian setelah dia selesai di Surabaya ke Jakarta. Kemudian Mbak Lulu kuatnya di mesin. Jadi memang masing-masing punya karakter yang beda. Sementara wakilnya Bu Risma yang Abang ngambil dari kelompok hijau, yaitu kebetulan pengasuh pondok dan aktivis Golkar, Gusan itu. Jadi ini ya dalam hari-hari ini kita pasti akan melihat tapi secara persiapan saya kira posisi Bu Khofifah dan Pak Emil sangat diuntungkan dalam konteks ini. Saya nggak tahu apakah perubahan nuansa demo-demo dan sebagainya bisa menyeruak karena kan Pak Khofifah dan Pak Emil itu kan representasi dari PKR ya, barisannya Kim dan Kim Plus, sekarang ada Nasdem di sana sekarang tambahan. Baik. Apapun kemudian yang menjadi hasilnya, pertarungan 3 Serikandi ini menjadi sebuah kemenangan bagi warga Jawa Timur begitu ya, karena mereka dihadapkan atau dihadirkan dengan pilihan-pilihan yang tiga-tiganya berbobot, tiga-tiganya punya kualitas, punya kapabilitas yang menarik. Terima kasih atas analisanya Bang Suko Widodo, terima kasih Pak Fahri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan hari ini kita juga masih terus akan memantau bagaimana proses jalannya tes kesehatan dari para calon gubernur dan wakil gubernur dan para calon kepala daerah tentunya di sejumlah program lainnya setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata kami pun harus undur diri di pemirsaannya. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.